Seberapa besar dampak penerapan pembatasan sosial berskala besar yang pada hari ini mulai di DKI Jakarta? Kita telah terhubung dengan pengamat ekonomi dari Bank Permata, ada Joshua Pardede melalui sambungan telepon. Pak Joshua, selamat pagi. Selamat pagi, Egan. Pak Joshua, PSBB akan menekan pekerja harian, konsumsi masyarakat juga relatif terbatas karena pembatasan pergerakan. Seberapa besar menurut Anda efek PSBB terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta dan kemudian Indonesia? Ya, jadi kalau kita lihat di sini memang PSBB ini levelnya ditingkatkan ya dari physical distancing yang diberlakukan oleh pemerintah sejak mungkin pertengahan bulan Maret ataupun bulan Maret yang lalu. Dan memang kalau kita lihat dari pergub yang dikeluarkan terkait dengan PSBB ini memang masih ada pengecualian ya, ada 8 sektor usaha yang masih dapat beroperasi ya, salah satunya kesehatan, pangan, energi, komunikasi, keuangan, logistik, dan juga warung toko kelontong masih terbuka ya. Dan tapi memang kalau kita harus mengantisipasi juga tadi khususnya pekerja informal ini juga akan terkena dampak cukup signifikan ya, karena kalau kita lihat ojek online ataupun ojek pangkalan ini tidak diperbolehkan untuk hanya diperbolehkan untuk mengangkut barang atau makanan ya, sehingga tentunya akan menambah lagi akan menurunkan lagi pendapatan dari mereka. Sehingga kalau kita berhitung dari porsi ekonomi Jakarta sendiri terhadap Indonesia itu hampir 18% ya, dan kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan di DKI sendiri tahun lalu itu hanya tumbuh sekitar 5,9%. Jadi artinya dengan adanya dampak dari PSBB ini tentunya akan berdampak juga pada pertumbuhan ekonomi di Jakarta ya, DKI, yang kita perkirakan pada tahun ini akan melambat di kisaran 4 hingga 5%. Dan itu saya pikir juga, dan kalau kita lihat juga yang terpenting adalah bagaimana pengendalian dari sisi inflasi ya. Kalau kita lihat data inflasi DKI sendiri per Maret itu juga cukup tinggi dan dibandingkan dengan tahun lalu juga agak meningkat. Sehingga pendistribusian barang dan juga saya pikir juga yang cukup penting adalah pendistribusian dari bantuan sembako ya. Kalau kita lihat kan pemerintah, Presiden kemarin mengatakan bahwa untuk bantuan sembako untuk masyarakat DKI itu dialokasikan 2,2 triliun ya, dan ini untuk diperuntukkan pada 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta kepala keluarga gitu. Jadi harapannya ini rumah tangga. Jadi harapannya ini bisa membatasi penurunan daya beli masyarakat, khususnya tadi untuk pekerja-pekerja informal yang memang menggantungkan pendapatannya dari pekerjaannya sehari-hari. Baik, Pak Joshua, menurut Anda cukup tidak dengan subsidi dari pemerintah dan juga insentif dari pemerintah terhadap pekerja harian dan juga UMKM yang terdampak pada pandemi COVID-19 ini kalau kita berbicara ingin mempertahankan tingkat konsumsi kita? Ya, memang kita, sekali lagi saya sepakat bahwa sekalipun saya ekonom, saya tetap mengatakan bahwa fokus pemerintah pusat dan daerah harus menekan penyebaran outbreak COVID-19 dulu ya. Itu yang terpenting dan paling utama saya pikir. Jangan sampai aspek kesehatan ini dilupakan sehingga dampak dari ekonominya nanti akan lebih panjang gitu. Jadi saya pikir pemerintah harus mengeluarkan memfokuskan energinya dalam masa pandemik ini, khususnya untuk mendorong ataupun menekan peningkatan kasus baru lagi di Indonesia ataupun khususnya di Jakarta, sehingga dampaknya nanti pada ekonomi akan lebih cepat ditanggulanginya gitu. Sehingga kalau dikatakan cukup atau enggak, memang ini akan bergantung juga tadi berapa lama PSBB-nya ya. Karena kan PSBB ini kan kalau kita lihat dari masa inkubasinya kan 14 hari. Jadi kalau ditingkatkan, saya pikir itu akan jauh lebih efektif sehingga dampak ekonomi tadi ini bisa